Hai Sobat Online dimanapun berada, kembali lagi di Brilliant Channel. Di video saya kali ini, saya akan membagikan salah satu olahan yang bisa dijadikan untuk ide menu sehari-hari di rumah. Sebelum kita lanjut untuk memasak, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Share ke media sosial kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video resep menarik lainnya. Terima kasih. Yuk kita lanjut untuk memasak. Sebanyak 1 kg daging sapi sudah saya cuci. Kemudian selanjutnya, sebelumnya saya sudah siapkan panci berisi air. Kemudian kita akan rebus dagingnya terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menggunakan perebusan metode 5-37. Rebus daging hingga mendidih selama 5 menit, kemudian matikan selama 30 menit dengan catatan tutup panci tidak boleh terbuka atau tertutup rapat. Kemudian kita akan rebus kembali selama 7 menit. Dijamin daging benar-benar empuk ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya. 8 siung bawang putih, kemudian 15 siung bawang merah, 2 lembar daun salam, kemudian 2 lembar daun jeruk, 3 batang serai, 1 ruas jahe ukuran sedang, 1 ruas kencur, kemudian 1 ruas kunyit, 5 butir kemiri, kemudian 1 ruas lengkuas. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu adalah 1 sendok teh jinten, kemudian 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan juga 1 sendok teh kaldu sapi. Kemudian selanjutnya 50 gram gula merah atau gula jawa dan 1 potong kayu manis. Kemudian selanjutnya haluskan kemiri, kunyit beserta jinten. Sebelumnya ini udah disangrai terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira bumbu sangrainya udah halus. Kemudian selanjutnya kita akan blender bumbu yang lainnya. Bawang putih, bawang merah, jahe, kencur, kita akan blender saja ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan sedikit saja minyak sayur, kemudian kita blender. Nah, ini hasilnya setelah kita blender, kita sisihkan dulu ya. Untuk bumbu tambahannya sebanyak 10 buah kluwek sudah saya cuci, kemudian kita akan pecahkan. Di sini saya memecah kluweknya menggunakan tumbukan seperti ini ya teman-teman. Ini benar-benar keras banget. Jadi memang harus menggunakan tenaga ekstra banget. Nah, ini saya pecahkan tuh dalamnya seperti ini. Kita ambil dalamnya aja dan kulitnya tentunya dibuang ya. Kemudian ini saya pecahkan kembali. Pada saat membuka kluwek ini, kita ambil bagian dagingnya. Jangan lupa dirasa dulu ya teman-teman. Karena sebagian dari kluwek ini ada yang rasanya pahit. Kluwek yang rasanya pahit tentunya tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi harus dibuang karena apabila memang dipaksakan digunakan akan berpengaruh di rasa pada masakan kita. Nah, ini daging kluweknya saya taruh di sebuah mangkok, kemudian saya tambahkan secukupnya air panas. Agar mudah halus, saya akan blender aja ya, karena kalau menggunakan sendok itu akan lama banget teman-teman. Inilah hasilnya kluwek yang udah kita blender, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan potong daging yang tadi udah kita rebus. Dagingnya saya akan potong dadu. Sebenarnya dalam memasak rawon, dagingnya bisa menggunakan daging dari tulang rangu atau bisa juga ditambahkan dengan tetelan. Tetapi di sini saya ingin memasak rawon yang memang full daging, jadi saya membelinya daging bagian paha sapi.
Nah, untuk dagingnya udah selesai saya potong dadu, inilah hasilnya. Kemudian selanjutnya secukupnya daun bawang, kemudian kita akan potong. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap, nanti apa aja bumbu dan juga takarannya akan saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian selanjutnya saya akan bikin bawang gorengnya dulu. Untuk membuat bawang goreng cukup simpel ya teman-teman. Bawang goreng dipotong tipis, kemudian kita remas-remas menggunakan garam, lalu digoreng. Dan ini warnanya udah kecoklatan seperti ini, angkat kemudian tiriskan. Kemudian selanjutnya siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya saja minyak sayur. Kemudian tumis bumbu yang tadi udah kita blender. Karena tadi pada saat memblender sudah saya tambahkan minyak sayur, jadi untuk menumis bumbunya cukup ditambahkan sedikit saja. Kemudian selanjutnya tambahkan keluak yang tadi udah kita blender, kemudian tumis bumbu hingga matang atau sampai tercium harum. Membuat rawon emang harus berani bumbu ya teman-teman, jadi bumbunya memang harus banyak, tapi jangan juga terlalu banyak ya, jadi sesuai takaran aja. Karena apabila bumbunya kurang atau kebanyakan, pastinya masakan yang kita masak rasanya akan tidak enak. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, serai beserta lengkuas. Setelah bumbunya tercium harum atau tandanya udah matang, kemudian tambahkan secukupnya saja air kaldu. Nah, agar lebih mudah pada saat memasak, saya akan pindahkan ke sebuah panci ya teman-teman. Saya udah pindahkan ke sebuah panci, kemudian selanjutnya tuangkan daging yang tadi udah kita potong dadu. Tambahkan dengan kurang lebih 2 liter air atau 2000 ml ya teman-teman. Tetapi apabila ingin kuahnya banyak, untuk tekan airnya bebas kok, boleh menjadi 2,5 liter atau 3 liter. Masukkan kayu manis, garam penyedap rasa, ketumbar bubuk, merica bubuk penyedap rasa, dan juga kaldu beserta gula merah. Kemudian aduk-aduk merata, masak hingga tanak ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan bawang goreng beserta irisan daun bawang. Dan setelah itu masak hingga mendidih. Koreksi rasa terlebih dahulu, barulah bisa kita matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Rawon daging sapi kita udah mateng, sudah saya pindahkan di sebuah wadah. Untuk cara penyajiannya bisa ditambahkan dengan telur rebus atau telur asin juga boleh. Kemudian jangan lupa tambahkan dengan jeruk nipis dan juga sambal. Untuk rasanya sendiri benar-benar enak banget, pokoknya wajib coba di rumah. Sebanyak 1 kg daging udah saya cuci, kemudian selanjutnya kita akan potong. Potong daging sesuai selera atau lakukan seperti pada video. Cara memotong daging agar tidak mudah hancur pada saat dimasak, potong berlawanan dengan seratnya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Potong daging hingga selesai atau sampai habis. Daging udah selesai kita potong, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Sebanyak 300 ml santan perasan kedua atau santan encer, kemudian selanjutnya 300 ml santan perasan pertama atau santan yang kental. Kemudian selanjutnya sangrai sebanyak 200 gram kelapa parut, sangrai hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, inilah hasilnya kelapa yang tadi udah kita sangrai. Kemudian selanjutnya kita akan haluskan. Kira-kira kelapa sangrainya udah halus seperti ini. Selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu.
Oke, kita lanjut ke bumbunya. Yang pertama 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 butir kemiri, 1 ruas kencur, 1 ruas jahe, kemudian 1 ruas kunyit, 3 batang serai, 1 ruas lengkuas, 2 lembar daun salam dan juga 2 lembar daun jeruk, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh jinten, dan juga setengah sendok teh merica bubuk. Saya akan sisihkan terlebih dahulu lengkuas, serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Sisa bumbunya akan saya haluskan. Semua bahan bumbunya akan saya haluskan. Seperti biasa, kalau masak saya senang banget ngulek. Tetapi apabila teman-teman ingin bumbunya di blender juga bisa ya. Nah, kira-kira bumbunya udah halus seperti ini. Kemudian selanjutnya geprek serai dan juga lengkuas. Sebanyak 5 siung bawang merah sudah saya potong. Kemudian selanjutnya siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya minyak sayur. Setelah panas, tuangkan bawang merah yang tadi udah kita potong, tumis hingga harum. Setelah bawang merahnya harum, barulah kita masukkan bumbu halusnya. Tumis kembali bumbu halus hingga harum atau hingga matang. Masukkan daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian kita aduk-aduk merata kembali. Tambahkan bumbu lemak dari kelapa yang tadi udah kita sangrai, kemudian kita haluskan. Selanjutnya tumis kembali. Kira-kira semua bumbunya udah matang, selanjutnya masukkan daging yang tadi udah kita potong. Untuk lebih jelas dan juga lengkap bahan beserta bumbu, nanti saya akan tulis di kolom deskripsi ya. Oke, kemudian tuangkan santan perasan kedua atau santan encernya. Agar lebih mudah dalam memasak, jadi di sini dagingnya akan saya pindahkan ke sebuah panci. Nah, dagingnya udah saya pindahkan di panci, kemudian kita akan masak menggunakan metode 5-30-7. Masak hingga mendidih selama 5 menit, kemudian tutup rapat selama 30 menit dalam keadaan kompor mati. Selanjutnya kita akan masak kembali selama 7 menit. Ini bertujuan agar daging mudah empuk dan juga lagi pula bisa hemat gas. Nah, ini selesai kita tutup selama 30 menit, kemudian kita masak kembali selama 7 menit. Selanjutnya tambahkan dengan santan perasan pertama atau santan kental. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan juga 1 sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh kaldu rasa sapi, kemudian kita akan aduk-aduk merata kembali. Kemudian selanjutnya tambahkan secukupnya saja cabai rawit. Untuk cabai rawitnya sendiri opsional, apabila tidak suka pedas boleh di skip ya teman-teman. Jangan lupa untuk cek rasa terlebih dahulu, setelah itu barulah kita bisa matikan kompornya. Inilah hasilnya teman-teman, gulai daging sapi kita udah mateng, siap disajikan dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Memasaknya pun sangat mudah bukan? Jadi tidak perlu berlama-lama. Untuk rasanya sendiri dijamin, ini enak banget. Simpan dulu aja resepnya ya, sajian ini bisa dijadikan untuk menu pada saat merayakan hari lebaran nanti. Disajikan bersama lontong, ini bener-bener mantep banget. Pokoknya wajib coba. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih ya yang sudah menemani saya bikin gulai daging hari ini. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai selesai. Sekian dulu video saya kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.